the biggest inventory in the world, I think. Sistem lu berantakan, lu bisa tahu kayak gitu. Ya, salam Promedia. Kali ini kita akan bedah sistem DNB J Series. Nah, ini serunya. This is the monster. Bener-bener monster. Large format line array J Series 2x12. Ini adalah generasi sebelum SL Series. Dimana ketika GSL muncul, baru akhir-akhir ini, kemudian muncul KSL, kemudian XSL untuk yang kelas kecilnya. Tapi kalau kita bicara historis, kita narik ke belakang, I think this is the biggest inventory in the world, I think. Demikian juga di Indonesia untuk portable system, rental, dan semuanya. Ini sangat komplit sekali dan hampir sebagian besar international artis, rental, semuanya banyak menggunakan J Series. Apa isi dari J Series? Nah, kita akan kulik sama-sama. Kenapa ini ada 2 sub di bawah dan ada 4 di atas. Di atas ada line array ini J8 dan biasanya di sisi yang paling bawah 2 box terakhir menggunakan J12. Apa bedanya J8 dan J12? Secara komponen driver wise semuanya sama. 2x12 inch LF, 1x10 inch untuk mid frekuensinya, dan 2x1,4 inch untuk HF drivernya. Tapi yang J8 horizontalnya 80 degree, 80 derajat, karena untuk long through, supaya untuk jangkau penonton yang paling jauh. Sementara 2 box di bawah menggunakan J12 120 degree, 120 derajat, sehingga untuk near field. Sehingga area penonton festival yang paling depan dia bisa kebagian suara dengan cukup merata. Komponen semuanya sama. Sedangkan J-Sub, ini kerennya. Salah satu pabrikan yang punya paten pertama kali menggunakan cardioid subwoofer itu adalah DNB. Dan selain V, dia juga punya J-Sub sebagai cardioid sub. Apa maksudnya? Cardioid sub adalah sub yang dispersinya arahnya hanya mengarah ke depan. Kita sering kan, kita main di gereja, di live stage, atau di multifunction room, pemain musik atau mungkin penyanyi terganggu dengan bocoran suara subwoofer yang barber-barber di atas panggung. Tapi dengan teknologi DNB ini, subnya arahnya hanya ke depan, sehingga tidak ada bocoran ke arah panggung. Ini kerennya. Isinya 3x18 inch. Nah, ada satu lagi subnya yang lebih gede, namanya J-Infra, 3x21 inch. Ini adalah infra sub untuk low bass frekuensi. Sehingga fullness dari sebuah performance, dari semua frekuensi, dari high, mid, sampai low, sampai infra, semua akan terpengaruh, akan sangat powerful sekali. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai kabinetnya. Kabinet J ini kerennya, finishingnya ini sudah waterproof, mau kehujanan, mau kepanasan, nggak perlu diturunin, nggak perlu diapa, no problem. Bukan model speaker yang wah begitu hujan langsung sibuk kita nutupin pakai terpal kayak pecel lele. Ini DNB. DNB is DNB. Dia sudah PCP, polyurea cabinet protection. Jadi memang finishingnya sudah PCP. Semuanya sudah sangat aman sekali, mau kehujanan, mau badai apapun. Semuanya aman. Maksimum kita bisa splay dari J8 dan J12 ini bisa sampai 24 box. Satu splay. So you can imagine, 24 box. Biasa dipakai kayak inaugurasi Presiden Amerika ketika di Washington DC, kebanyakan menggunakan sampai full. Kenapa? Karena jutaan audiensnya. Sehingga semakin tinggi, dia bisa semakin mengcover boxnya makin banyak. Oke, ini adalah J-Sub dan J-Series untuk line array-nya. Nah, power apa yang digunakan untuk J-Sub ini? Nah, ini kita sudah pakai power M-Rack dari DNB yang sudah sangat proper, paling atas, top of the line dari Power M DNB. Menggunakan D80. Rack-nya ini kerennya nih. Kita bisa pakai yang per 6 channel, ini menggunakan LKS. Jadi sekali tarik ke atas itu sudah 6 channel.
Satu power ini isinya 4 channel. Yang luar biasa power consumption dari DNB D80, meskipun powernya dia bisa reproduksi satu channel saja bisa 2800 watt untuk consumption-nya. Tapi tarikan consumption dari listriknya, kalau nanti kita cek dari colokan belakang listrik D80 itu cuma 2000 watt. Jadi bisa dibayangin bagaimana dia memultiplikasi power consumption listrik yang ditarik dan menghasilkan daya yang luar biasa. Dan menghasilkan satu kekuatan SPL yang luar biasa. Tadi kelupaan tuh. Satu box J itu bisa 145 dB. Wow. Paling kenceng 145 dB. Lalu the most lightest large format speaker. Speaker paling gede, kelas atas, tapi paling enteng. 80 kilo, satu box. Bisa dicek. Apalagi kalau yang aktif, wah rata-rata lebih berat lagi. Tapi ini cuma 80 kilogram. Tadi kita naikin 2-3 orang di belakang langsung beres, selesai semua. Oke, kita balik lagi ke D80. Ini LKS untuk per 6 channel atau 1,5 power. Kita juga bisa pakai NL8. Per 1 NL ini kita bisa langsung naik ke atas dan itu mewakili 1 power. Aplikasi penggunaan secara routing per 2 box J itu hanya membutuhkan 2 channel atau setengah power dari D80. Jadi kalau kita bicara efisiensi, sangat efisien sekali. Dengan tenaga yang luar biasa sekali. Ya Chengli, wong 1 power, 1 Innova. Money don't lie. Pedagang yang lie kadang. Nah, inilah kekuatannya DNB. Kita akan coba nanti, kita akan masuk how to set up-nya. Kita akan lihat bagaimana men-setup, menyiapkan R1. Apa itu R1? Itu remote control. Remote yang digunakan untuk kita mengontrol sistem di DNB. Dikoneksikan dari laptop, connect sama sistem si power. Ada juga Recalc. Apa itu Recalc? Adalah software yang digunakan untuk kita membuat simulasi. Venue-nya seperti apa, titiknya yang terbaik di mana, berapa box yang diperlukan, dan kita bisa generate sistem itu, nanti akan memunculkan hasil dari simulasi itu, sehingga kita punya bayangan. Baris depan berapa SPL-nya, tengah bagaimana, warnanya kita juga bisa kelihatan, ada terjadi confilter atau enggak di setiap area. Oke, nanti Yana dan Satrio akan mengulik, mempersiapkan koneksinya. Sekarang kita lihat bagaimana koneksi cabling yang kita gunakan. Ya, sekarang saya lagi ada di bumpernya J series. Pantatnya aja seksi banget nih, J8. Nah, apa sih besi yang segede ini? Ini adalah flybar yang bisa digunakan untuk posisi ground stack seperti ini. Bisa juga digunakan untuk hanging speaker. Yang tadi saya sampaikan bahwa satu flybar ini dia bisa hanging sampai 24 top box. Wow. Jadi kaliin aja 24 kali 60 kilo, belum termasuk flybarnya. Bagaimana sistem koneksinya? Dia per 2 box, dia di link, kemudian ini hanya butuh 2 channel. Jadi kalau 4 box J8 seperti ini, kita hanya butuh 1 power. Efisiensinya luar biasa untuk mengenerate 145 dB. Bahkan J-Sub sendiri, dia juga sudah 145 dB. Jadi bayangkan tenaga yang bisa direproduksi dari sistem ini. This is the beast. Ini monster. Dan so far masih menjadi the biggest inventory. Anda bisa cek mau riders dari international artis apa aja, kebanyakan mereka pakai J. Taylor Swift, Bon Jovi, Beyonce, Bruno Mars, dan masih banyak lagi. So, habis ini kita akan coba, kita akan trial bagaimana suaranya dalam sistem format ground stack kecil seperti ini. Karena biasanya kita pasang, kayaknya kok kecil banget ya speakernya. Padahal waktu kita pasang, baru 4 box aja sudah setinggi 2,7 meter. So, enjoy this content. Oke teman-teman Promedian semua, sekarang gue udah sama Yana. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai speknya dari DNB J ini. Dan sekarang kita akan ngulik. Kita akan lihat nih, nanya-nanya nih.
kira-kira persiapannya apa aja sih yang dilakukan oleh Yana di DNB R1? Yan, gue mau tanya-tanya nih, Yan. Ya. Bentar nih. Apa tuh? Nih, kayak gini yang disiapin apa aja ya? Untuk di R1, Yan? Untuk R1-nya, terutama konektivitas Wi-Fi. Oke, Jadi, Wi-Fi. Jadi dia itu membutuhkan jaring internet ya. Karena sistem dia ini power ini dia online. Kalau lu nggak bisa onlinein, dia nggak bakal bisa jalan powernya dia. Oh, kayak gitu. tapi kan selain bisa dioperasikan di sini, bisa juga dioperasikan di sini. Tapi Betul. menurut lu bedanya apa sih? Ya lebih enak sih di laptop sih. Kalau menurut gua kalau di sini kan lu harus puter-puter nyari kayak gitu kan. Kalau di sini kan lu simpel, lu tinggal scroll dapet kayak gitu. Tapi dari R1 ini DNB-nya bisa diapain aja? Oke. Untuk R1 sendiri nih bisa untuk ngatur EQ. Oke, oh bisa di EQ dari Bisa sini di juga. EQ, terus bisa ngatur delay. Ngatur delay juga. Bisa. Terus beberapa speaker DNB itu kayak contoh ada J-Sub, terus ada V-Sub, ada B22 untuk subnya. Dia itu ada mode infra dan ada mode enggak. Dan diaturnya itu pun bisa lewat sini maupun bisa lewat sini. Dari Jadi, laptop maupun dari surface ini langsung ya? Ya, jadi lu bisa atur di sini tuh ada mode infranya juga. Ada mode gitu. infranya Betul. juga. Oke. Nih, tadi gue lihat ada ini nih, nih. Nah, kayak contoh di D80 ini kan dia harusnya 4 channel. Ini berarti kalau 2 channel gini nih kenapa nih ya nih? Jadi 2 doang tuh, A, B dan C, D. Karena Itu kenapa? di-link. Oh, itu di-link. Karena di-link. Itu Oh, kan ngelingnya berarti nggak dari belakang di bridge itu nggak gitu ya? Karena kan lu menggunakan 2 speaker, Heeh. terus dia langsung satu tarik langsung di power, satunya langsung di link, satu tarik Oke. power, satu langsung di link. Gitu. Oh, Jadi dia oke. masuk langsung 2 channel dia. Kayak gitu. Oh, berarti 4J ini satu power, satu power ya, satu Iya, power betul. D80 dan si J-Sub ini 2 J-Sub ini satu power D80. Oke, Yan. Dari si R1 selain meng-EQ, selain untuk ngeset sistemnya, selain untuk mengontrol sistemnya, Iya. yang pastinya kan semuanya itu kan memudahkan ya. Iya. Apakah kerusakannya DNB pun bisa dicek? Kalau misalkan lagi running nih, problem satu box, bisa dicek juga dari sini? Nah, keuntungannya itu kita pakai DNB itu kita ada namanya sistem cek. Sistem cek, oke. Jadi sistem cek itu dia bisa mengetahui kabel lu ada masalah atau enggak, impedance lu ada masalah atau enggak. Oh, itu ketahuan semua Ketahuan, lu kebaca semuanya. Terus kayak sistem lu berantakan lu bisa tahu kayak gitu intinya. Kan soalnya kan kalau misalkan dulu, kalau kita masih pakai manual harus ngecek pasnya kita cek lagi, pakai. Oh, berarti dari sini semua udah ketahuan ya? Betul. Dan ketika lu pakai DNB terus ada namanya frekuensi kan bisa berubah karena semakin lama pemakaian kan. Oke, betul. Nah, dia udah ada namanya sistem snapshot. Snapshot, oke. Nah, snapshot ini sistemnya dia itu disebutnya kita bilang preset. Nah, jadi ketika suaranya berubah segala macam, terus kita balikan lagi dengan sistem di snapshot lagi dengan programnya sebelumnya, dia bakal normal lagi. Kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak lu servis segala macam. Tinggal gitu. Jadi lu tinggal balikin, lu balikin lagi ke preset yang sebelumnya. Ya speaker lu bakal baik-baik aja. Oh, berarti itu kalau di kayak HP udah kayak kita kembalikan dia ke pabrik pengaturan pabrik. Betul, kayak gitu. Oh, jadi kerusakan yang lu pakai ketika lu pakai DNB itu sangat kecil kalau buat gua. Nah, bentar. Ini kan lu sekarang kontrolnya dari laptop. Ini kalau dari laptop yang lu butuhin apa nih buat connect ke si D80-nya? Lu butuh apa aja nih kalau kayak gini? Gua kalau kayak gini gua cuma butuh konektivitas doang sih Wi-Fi. Wi-Fi ini berarti kita pakai router di sini. Terus kalau misalkan nggak mau pakai router bisa nggak ya? Bisa, karena si DNB itu dia ada powernya itu dia udah include dengan LAN juga. Oh, oke. Gitu. Jadi lu tinggal colok, lu tinggal colok doang. Kayak gitu. Jadi lu nggak ribet. Iya, itu memudahkan juga. Berarti banyak ya kalau misalkan mau connect kita pakai laptop untuk setting si amplifiernya, banyak cara ya. Nah, betul. Dan juga paling penting itu support Dante ya. Wah, itu dia. Itu paling penting. Support Dante. Memudahkan hidup. Betul. Memudahkan hidup. Oke teman-teman, daripada kita lama-lama ngobrol di sini, tadi kita sudah sedikit melihat ternyata apa saja keunggulan DNB ketika terkoneksi dengan power amplifiernya dan kita operasikan menggunakan laptop, ternyata semuanya kelihatan dari sini. Habis ini kita akan coba dengerin suaranya J8. Wow, ini sangat loh J8 loh. Kita cek aja kira-kira seperti apa. Mungkin kalau ada teman-teman tanya bisa horak apa enggak? Nah, kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa kita coba nanti. Tunggu aja. Habis ini kita bakal
putar pakai lagu. Thank you. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen supaya edukasi ini bisa jadi bahan obrolan kita sama-sama. Maju terus, Pro Audio Engineer Indonesia.